Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozi Venita dengan NIM 20060026 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Tugas Ekonomi Pembangunan 2, Dasar Pengampu, Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan neraca pembayaran utang, krisis keuangan, dan stabilitas. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu keuangan dan investasi internasional. Isu-isu utamanya yaitu setelah meninjau berbagai transaksi, neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan, negara-negara berkembang fokus awalnya kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an. Dan mengapa hutang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun setelah krisis, menerapkan bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, dan siapa yang memikul beban program stabilitas tersebut dan penyesuaian yang dituntut oleh International Monetary Fund atau kata singkatan dari IMT. Krisis 1980-an ini dianggap penting dan dituntut oleh internasional dianggap penting karena cakupan dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara yang berkembang, dan juga penelitian mendalam selama bertahun-tahun mengenai pengalaman tersebut. Kita akan mengamati krisis internasional yang terjadi di negara-negara berkembang selama 2 dasawarsa berikutnya, terutama ke krisis Asia di timur pada akhirnya dasawarsa 1900-an dan mempertimbangkan bagaimana dampak yang merugikan dari krisis utang internasional pada warga negara berkembang. Materi yang kedua yaitu pos-pos neraca pembayaran. Ada beberapa poin yang pada materi kedua itu. Yang pertama itu tinjauan umum. Perluasan analisis kita di luar perdagangan barang sederhana menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya. Keuangan internasional memungkinkan kita untuk mengkaji neraca pembayaran atau balance of payment. Negara-negara berkembang transaksi berjalan dan berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa. Pendapatan investasi, pengangsuran utang, dan pengiriman serta transfer uang neto swasta dan publik secara spesifik. Transaksi ini mengurangkan nilai impor dan ekspor dan kemudian menambahkan aliran pendapatan investasi neto yang diterima dari luar negeri. Transaksi modal atau transaksi keuangan mencatat nilai investasi swasta asing langsung dalam pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Terakhir, transaksi cadangan moneter atau transaksi cadangan internasional merupakan penyeimbangan yang diturunkan ketika pembayaran total dari transaksi berjalannya dan transaksi modal melebihi penerimaan total. Poin yang kedua yaitu sebuah ilustrasi hipotesis defisit dan hutang.
di mana neraca pembayaran hipotesis untuk sebuah negara berkembang yang pertama yaitu pada transaksi berjalan terdapat saldo negatif perdagangan barang sebesar 510 juta yang terdiri dari penerimaan dari ekspor komoditas tersebut sebesar 35 juta. Lebih dari 70%-nya dikurang 25 juta didapatkan dari ekspor produk pertanian primer dan bahan baku dikurangi dengan pembiayaan impor yang sebagian besar berupa barang konsumen, produk menengah, dan barang manufaktur. 5 juta untuk pembayaran jasa pengiriman dan perusahaan asing dan 1 juta penerimaan pendapatan investasi yang mencerminkan bunga neto yang dikirimkan ke warga negara berkembang yang memiliki obligasi asing dikurangi dengan 5 juta pengangsuran utang yang mempresentasikan biaya bunga tahunan dan akumulasi utang luar negeri negara berkembang tersebut. Dan juga menambahkan 2 juta berupa penerimaan pengiriman uang dan transfer yang diperoleh dari pembayaran upah pekerja domestik di luar negeri yang mengirimkan sebagian pendapatan mereka ke keluarga atau rumahnya yang di negara asal. Secara keseluruhan, penjumlahan item-item yang di atas dapat menghasilkan defisit 27 juta pada transaksi berjalan. Yang ketiga yaitu persoalan defisit pembayaran, di mana yang pertamanya yaitu berapa isu kebijakan awal. Untuk membiayai saldo negatif 25 juta US dollar pada gabungan transaksi berjalan dan transaksi modal, contohnya negara kita harus menarik dan 25 juta US dollar dari cadangan moneter resmi yang dimiliki bank sentral. Cadangan tersebut terdiri dari emas, beberapa mata uang asing utama, dan spesial drawing rights di IMF. Cadangan internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti halnya rekening bank setiap individu. Cadangan ini dapat ditarik untuk pembayaran tagihan dan utang. Dan bertambahnya dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor neto dan aliran masuk modal, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk menjamin cadangan tambahan. Yang kedua yaitu tren dalam neraca pembayaran, di mana bagi sebagian besar negara berkembang era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebelum tahun 1980, strategi pembayaran konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang untuk beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar. Karena impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang pesat. Pendapatan ekspor dihabiskan, tetapi tidak seluruhnya. Untuk impor ini, pembayaran atas defisit ini kemudian dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional, pinjaman swasta oleh bank umum internasional baik bagi pemerintah negara berkembang maupun internasional maupun bisnis lokal, serta pinjaman multilateral dari
dari Bank Dunia dan Badan Pembangunan Internasional lainnya. 4. Akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Latar belakang dan analisisnya yaitu akumulasi hutang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik yang rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum awal tahun 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditor adalah pemerintah asing dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Bangunan Regional. Sebagian besar pinjaman bersifat lunak dan diperpanjang untuk tujuan penerapan proyek pembangunan dan memperbesar impor barang modal. Akan tetapi, selama akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1800-an, baik umum mulai memainkan peran besar dalam pinjaman internasional dengan mendaur ulang surplus yang berasal dari petrodolar, OPEC, dan pengeluaran pinjaman umum bagi negara-negara berkembang untuk mendukung neraca pembayaran dan pembangkitan pengembangan sektor ekspor. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jika dikelola dengan baik. Jika dikelola dengan buruk akan memakan biaya banyak. 2. Awal mulai krisis utang dari tahun 1800-an. Benih krisis utang pada tahun 1800-an disenilai escape periode tahun 1974 dan sampai tahun 1979. Ketika terjadi lonjakan dalam pinjaman internasional, ditambah dengan adanya peningkatan besar dengan harga minyak OPEC pada tahun 1974, negara-negara berkembang mulai memainkan peranan yang lebih besar dan dalam perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,6% selama satu tahun 67 sampai 1973 selama tahun 1967 sampai 1973. Dalam menghadapi tingginya harga minyak dan resesi dunia ketika itu, tingkat pertumbuhan ekonomi negara industri telah bersatu dari rata-rata 6,2% pada periode 1967 dan 1974 menjadi rata-rata 2,7%. Setelah tahun 1974 hingga akhir tahun 1970-an, banyak negara berkembang berupa mempertahankan tingkat pertumbuhan tinggi mereka melalui tambahan pinjaman. Meskipun pinjaman dari sumber resmi, terutama pinjaman yang tidak lunak, bertambahnya secara signifikan, jumlahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Terlepas dari peningkatan kewajiban pengangsuran utang yang cukup besar, kemampuan sebagian besar negara berkembang untuk memenuhi pembayaran angsuran utang mereka selama tahun 1970-an akhir masih efektif.
Ini merupakan imbas dari iklim ekonomi internasional pada saat itu. Panduan dan penurunan harga minyak real akibat inflasi, tingkat bunga real yang rendah atau negatif, dan peningkatan pendapatan ekspor memperkuat defisit transaksi. Sehingga berjalannya akhir dasawarsa tersebut untuk memungkinkan negara-negara berkembang melalui pertahanan tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan tingkat rata-rata 5,2% selama periode tahun 1973 sampai 1979 melalui pinjaman yang masih aktif. Pada tahun 1900-an, situasi ekonomi di negara-negara berkembang beragam dan banyak mengalami transfer neto positif, tetapi sebagian besar masih diterpa krisis. 5. Upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Yang A. Program stabilitas IMF. Salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi bersama dengan peningkatan kewajiban utang luar negara adalah dengan mengalokasikan kembali utang dengan baik swasta internasional. Yang ke B, taktik untuk mendapatkan keringanan utang. Beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturisasi beban utang negara-negara pengutang besar telah diajukan, mulai dari alokasi baru SDR sehingga restrukturisasi dengan ketentuan utang yang lebih baik bagi negara debitur. Atas pembayarannya, pokok utang yang jatuh tempo selama periode konsolidasi yang disepakati. Persoalan dengan sebagian besar skema penghapusan utang, termasuk suap utang ekuitas, merupakan bahwa skema ini membutuhkan perbankan swasta internasional untuk memulai atau menjalankan kebijakan tersebut. Sebagian besar bank tidak tersedia untuk mengambil langkah yang dapat membahayakan neraca jangka pendek mereka. Yang keenam, utang najis dan juga pencegahannya. Utang najis ini merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuannya kontrak yang ditandatangani di bawah terkena utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis, yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, sebaiknya dianggap tidak berlaku. Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi pejabat, rezim yang berkuasa, bukan utang negara yang menjadi tanggung jawab bersama warga negara. Lanjut, Sema Jayacandra dan Michael Kramer menyarankan penciptaan Badan Internasional Independen untuk menentukan rezim manakah yang tidak sah, dan dengan demikian utang yang diberikan kepada rezim tersebut dianggap najis. Jika memang demikian, utang ini tidak menjadi kewajiban hukum pemerintah berikutnya. Tentu saja beberapa pemberian pinjaman yang tidak bermoral mungkin masih memberikan pinjaman pada bunga tinggi apabila mereka merasa rezim tersebut stabil.
Tetapi secara umum aturan ini harus dapat membatasi kemampuan di sektor untuk merampok dan melakukan resepsi sembari membatasi beban utang negara miskin. 7. Resolusi krisis utang pada tahun 1980-an sampai tahun 1990 dan kerentanan yang berkesinambungan. Bank Umum dan pemberian pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis yang telah berakhir melalui pendatangan kesepakatan terstrukturisasi Albrady dengan Argentina pada bulan April 1992 dan dengan Brazil pada bulan Juli tahun 1992. Tetapi bagi banyak negara, terutama di Afrika, persoalan ini masih pelik dan krisis utang semakin dapat terulang. Hal ini terbukti bahwa terjadinya pada akhir tahun 1994 dan awal tahun 1995 ketika Meksiko, salah satu kisah keberhasilan dalam penjadwalan ulang utang, terpaksa mendevaluasikan mata uang yang mencari pinjaman siaga khusus untuk membayar kewajiban utang jangka pendeknya. Surplus transaksi berjalan dalam perekonomian asing yang tumbuh cepat dalam tingkatan dan signifikasi merupakan cerminan dari defisit yang dialami Amerika Serikat. Ketidakseimbangan ini agak berkurang dengan adanya krisis keuangan global. Yang kedelapan yaitu krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Yang pertama, penyebab krisis, tantangan pemulihan dan bertahan lama. Para ekonomi belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab dari krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara serampak. Di Amerika Serikat, salah satu faktor tengarai adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas. Deregulasi dilakukan dalam bentuk pencabutan dan aturan yang memisahkan perbankan umum, komersial, dan perbankan investasi tanpa adanya kerangka regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kegagalan untuk meregulasi instrumen keuangan baru, kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya, dan tingkat bunga yang rendah secara artifisial. Yang kedua yaitu dampak ekonomi terhadap negara-negara berkembang. Ada 10 dampaknya. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua ekspor, yang ketiga aliran masuk investasi asing, yang keempat pasar saham negara berkembang, yang kelima bantuan, yang keenam distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang, yang ketujuh pengiriman uang oleh tetangga kerja kenegaraan asalnya, yang kedelapan kemiskinan, yang kesembilan kesehatan dan pendidikan, dan yang kesepuluh kerangka kebijakan umum. 3. Beragam dampak di antara wilayah berkembang, yaitu pada negara Cina dan kontroversi nilai tukar, Asia Timur dan Tenggara terkecuali Cina, India, Amerika Latin, dan Afrika. Yang keempat, prospek untuk pemulihan dan stabilitas. Salah satu indikator untuk diamati selama beberapa tahun ini
beberapa tahun ke depan adalah apakah negara-negara berkembang dapat lebih mengandalkan ekspor ke sesama mereka. Begitu pula juga permintaan yang dihasilkan secara internal, apakah mereka dapat melampaui tren yang ada dan menciptakan transisi ini. Pembangunan mungkin akan lebih pesat dan perlambatan tidak akan terjadi seperti yang diperkirakan selama krisis atau selama beberapa dasawarsa sebelum krisis. Yang kelima yaitu peluang sekaligus bahaya. Dalam aksara Cina, krisis dinyatakan dalam dua kategori, yakni simbol untuk bahaya atau bahaya besar, dan yang merupakan simbol peluang atau krisis balik, seperti halnya bahasa rumit Latin. Para pokok bahasa memiliki perbedaan tentang penggunaan batasi dalam penggunaan kataji dalam konteks ini. Hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.